Jadi kadang-kadang masyarakat ini menjadi buyar lagi gitu. Loh, ini nakesnya kok di tempat prakteknya ada pajang ini gitu. Iya, Nah, betul. yang seperti itu gimana kira-kira? Iya. Jadi mau nggak anaknya besok-besok sekolah berhasil, pinter, jadi yang Maulah, terbaik? Tentu pastilah. udah. ASI. Seminar nakes. Iya, Kadang-kadang betul. panitia nyari sponsor nih. Iya. Jadi Itu dari kode boleh nggak sebetulnya? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kan Sago, senang sekali berjumpa lagi di Sago TV. Podcast kita kali ini spesial sekali bersama para pejuang ASI. Siapa lagi yang pasti rekan Sago sudah kenal ya. Bersama kita di studio saat ini sudah ada yang pertama Dr. Tasya dari UNICEF. Halo Dr. Tasya. halo. Apa kabar? Bang Mas Yudi, baik sekali. Alhamdulillah. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik juga ya. Dr. Tasya ini adalah staf ahli gizi dari UNICEF Indonesia yang sekarang sedang bekerja di Aceh. Betul. Kemudian ada Bang Haidir. Halo Bang Haidir, Halo ini tokoh juga. masyarakat Halo dari Bang Yudi. Nusa ya. Iya. Beliau juga aktivis dan sekarang bergabung di Flower Aceh di bagian gizi juga. Iya. Dan kita juga sangat peduli dengan ASI. Berbicara soal ASI, dokter, sekarang ini sepertinya kita secara sadar tidak sadar ya, masyarakat kita ini sangat dipengaruhi oleh iklan Betul. tentang produk pengganti ASI. Sehingga berbicara tentang kode, tentang pencegahan penyalahgunaan produk pengganti ASI ini menjadi menarik sekali untuk dibicarakan. Masyarakat kadang-kadang kurang sadar, termasuk saya sendiri nih. Anak saya itu perasaan kalau nggak dikasih susu, produk susu itu kayaknya kesannya kok nggak sayang gitu. Nah, itu gimana caranya? Dokter Tasya nih yang sehari-hari dari UNICEF sehari-hari memang peduli tentang ASI ini, barangkali ingin memberi pencerahan dulu nih di awal. Iya. Jadi terima kasih nih Bang Mas Yudi. Mungkin yang pertama-tama ya Bang Haidir dan Bang Mas Yudi, kita harus ingat bahwa kita ini lagi memerangi stunting ya di Indonesia. Dan salah satu yang bisa menurunkan angka stunting ini kan bentuk dari kekurangan gizi. Salah satu penyebab langsungnya itu karena kekurangan asupan gizi. Nah, kalau bicara asupan gizi, secara standar untuk bayi dan anak, di antara 4 standar emas itu ASI itu ada 3 dari antaranya. Jadi apa ya, begitu pentingnya ASI ini, tetapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari ini terlupakan gitu ya. Artinya orang tua cenderung menganggap ada yang lebih baik dari ASI, padahal ASI itu nggak tergantikan gitu ya. Nah, mungkin yang tadi Bang Mas Yudi bilang kalau nggak dikasih susu, formula ada yang kurang. Saya rasa itu salah satu bentuk keberhasilan kampanye masa lalu juga ya. Masih ingat nggak mungkin dengan jargon waktu kita kecil 4 dulu? sehat, 5 4 sempurna. sehat, 5 sempurna, di mana yang Ada susunya. 5 sempurnanya itu adalah Ada susu. Nah, Jadi itu kalau belum termasuk kasih susu belum sempurna gitu. seolah-olah ya. Nah, Iya. padahal kita lupa yang namanya bayi dan anak yang dia butuhkan itu kan ASI, dan saya yakin orang tua pasti mau kasih yang terbaik gitu. Oke, dokter, kalau kita lihat data juga kan, data SSGI Indonesia ada penurunan capaian Betul. IMD ya dari Betul. 2018 ke 2021. Iya. IMD itu inisiasi menyusu dini. Menyusu Terus juga dini. capaian ASI eksklusif. Nah, Ada beberapa pihak yang nggak terima dengan data ini. Nah, iya. betul nggak itu, dokter? Iya, mungkin karena kita tuh SSG ini survei status gizi tahunan ya Indonesia. Jadi berbagai indikator kita ukur di dalam. Nah, sayangnya kita harus terima kenyataan bahwa harapan kita yang tadinya 80% kalau sesuai dengan target di Perpres stunting ya 72 nomor 72 tahun 2021, itu kita turun. Contohnya IMD itu dari 58,2 jadi 48,6. Hampir 10% ya. Hampir 10%. Itu inisiasi menyusu dini. Artinya ASI di 1 jam pertama.
Kemudian yang ASI eksklusif dari 64,5 jadi 52 ya, koma 5. Nah, ini kalau kita bandingkan antara Riskesdas 2018 dengan SSGI 2021. Iya. Ya, ini di tengah pandemi ya. Iya. Nah, jadi memang Memang seperti itu. ada Apa mungkin kemalangan ya. Dokter, apa ini terkait ya dengan yang kita bicarakan di awal, iklan yang begitu gencar gitu. Betul. Iklan yang begitu gencar nggak hanya ke masyarakat, kadang-kadang juga ke nakesnya. Nah, kita ke tokoh masyarakat dulu ini, Bang Haidir. Betul. Di masyarakat sendiri gimana nih kalau misalnya ada iklan seperti itu? Mungkin ada nggak Bang Haidir dalam sehari-hari melakukan aktivitas sosialisasi gizi menemukan masyarakat yang masih berpikiran kayaknya kalau nggak kasih susu formula nggak sayang anak gitu. Iya. Mungkin ada pengalaman bisa dicerita Bang Haidir. Oke, baik, baik Bang Yudi, mungkin selama ini mungkin pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat juga yang memang kita melihatnya dari segi itu ya, berbicara tentang cakupan ASI eksklusif, kemudian pemberian ASI di masyarakat. Ini data mungkin sudah nampak tadi ya gimana misalnya fenomenanya saat ini. Namun memang sebagaimana yang tadi disampaikan, apa yang terjadi fakta di masyarakat, kita sebagai pengalaman ya, karena kan pengalaman itu kan juga sebuah hal yang perlu dilirik gitu ya. Yeah. Jadi kalau saya melihat memang di masyarakat itu mungkin dukungan misalnya ketika para ibu yang Betul. menyusui melihat iklan, kemudian tidak ada dukungan ataupun tidak ada perbaikan informasi ataupun penyampaian informasi yang benar gitu kan. Betul. Itu yang sangat mempengaruhi si ibu gitu ya. Betul. Jadi ketika iklan-iklan itu dengan jargon yang luar biasa, klaim kesehatan gitu ya. Mungkin dengan susu formula bisa menghilangkan tumbuh optimal dan lain sebagainya. Itu yang sangat mempengaruhi ibu-ibu ataupun masyarakat untuk mungkin terbawa ya untuk bisa juga memberikan produk pengganti ASI Langsung ini ya. gitu. Seperti itu. Itu sih yang saya lihat di masyarakat ya. Artinya butuh selain sosialisasi dari tenaga kesehatan juga dukungan dari keluarga ya Dokter Tasya ya. Jadi ketika si ibu menerima iklan, ada orang yang meluruskan informasi seharusnya Itu satu, Dokter ya. betul. Dan ibu ini kan melakukan banyak sekali kontak sebenarnya selama hamil dengan tenaga kesehatan. Coba kita kalau periksa kandungan, bapak-bapak nih, terutama yang anaknya berapa nih Bang Yudi? Udah 3. Oh, itu waktu hamil kan bisa setiap bulan ya kita ke dokter dan harusnya kan ketika kontak dengan tenaga kesehatan ini komitmen untuk ya mungkin nomor 1 pengetahuan dulu ya, standar mas pemberian makan ini harus hatam gitu ya sama si ibu. Terus yang kedua komitmen untuk menyusui ya, mulai dari IMD, kemudian ASI eksklusif, mulai MPASI jangan kecepetan ya, harus 6 bulan, dan melanjutkan menyusui sampai 2 tahun. 4 standar ini harus hatam sama ibu, keluarga semua tahu, ayahnya, neneknya, dan itu harus tegas ketika mau lahiran, kita juga harus berencana ya, artinya milih tenaga kesehatan yang menolong kita itu yang juga sepaham gitu ya, pro IMD, mau gitu nolongin untuk inisiasi menyusui ini. Dan mungkin harus kalau ibunya sudah hatam, dia akan wanti-wanti, saya mau menyusui, jadi kalaupun sempat terpisah, idealnya kan rawat gabung, tapi kalaupun sempat terpisah, tiap 2 jam harus dibawa dan disusui. Oke, Bang Haidir dan juga Dokter Tasya, ini kadang-kadang meragukan di masyarakat. Dari satu sisi dia kadang-kadang udah terima informasi yang benar. Kadang-kadang ada nakes sendiri loh di tempat dia praktek. Ada ini balik lagi ke kode dari promosi produk pengganti ASI. Jadi kadang-kadang masyarakat ini menjadi buyar lagi gitu. Loh, ini nakesnya kok di tempat prakteknya ada pajang ini gitu. Iya, nah, betul. Yang seperti itu gimana kira-kira? Iya, jadi memang nomor 1 kembali lagi ya, kadang-kadang
perilaku atau keputusan berbuat sesuatu itu didasari karena pengetahuan yang ada sekarang gitu. Jadi bisa saja memang mungkin kita harus bicara sedikit tentang kode dulu kali ya. Jadi yang namanya kode ini adalah satu kerangka kebijakan internasional. Nah, ini mengatur tentang bagaimana caranya supaya ibu dan anak ini terlindungi. Artinya ibu ini hak menyusuinya terlindungi dan anak hak menyusunya terlindungi gitu. Nah, kode ini mengatur bukan melarang produk tetapi mengatur pemasarannya. Jadi yang diatur itu adalah susu formula bayi, susu formula lanjutan, kemudian ada juga botol dan dot, kemudian berbagai produk makanan pendamping ASI pabrikan yang diperuntukkan untuk bayi, termasuk jus bayi atau teh bayi. Saya juga bilang ada ya jus bayi gitu ya. Nah, jadi kode ini punya serangkaian do and don'ts gitu. Artinya ini boleh, ini nggak boleh gitu ya. Dan sebenarnya ini untuk tujuan perlindungan. Tapi kadang ini tidak diketahui oleh nakes. Karena memang sampai hari ini kode belum masuk di dalam mata kuliah. Itu perjuangan kita selanjutnya. Masih berat nih perjuangannya masuk kampus lagi, dokter ya. Kalau di masyarakat, Bang Heidi sendiri masih sering nemu nggak di fasilitas kesehatan? Kalau saya dengar dokter Tasya tadi berarti nggak boleh ya harusnya ada di fasilitas kesehatan ada promosi. Nggak boleh. Masih sering nemu nggak? Sangat banyak ya banyak kalau kita ini pengaruhnya. Karena begini, masyarakat itu kan cenderung mungkin dia kan ketika nggak ada informasi yang diberikan mungkin kan ngikut gitu ya. Kalau kita lihat mungkin hal yang sederhana aja tuh misalnya kayak di kegiatan-kegiatan posyandu gitu ya. Itu kan juga mungkin kita menemukan ada beberapa misalnya produsen-produsen yang produk pengganti ASI itu datang gitu ya, datang ke kegiatan posyandu nawarin gitu ya, macam-macam gitu ya, bagi-bagi itu gratis juga promosi ya, gratis malahan gitu kan. Jadi itu bagian dari misalnya PMT yang diberikan gitu gratis gitu ya, dan itu sebenarnya yang sangat bahaya gitu ya, karena kan dari awalnya dikasih gratis. Nanti ketika kemudian hari si ibu kan pasti akan coba dan beli gitu seperti itu ya. Jadi itu sih yang selama ini kita lihat di masyarakat gitu. Di acara seminar juga dokter, seminar nakes. Kadang-kadang panitia nyari sponsor nih. Jadi itu dari kode boleh nggak sebetulnya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Banyak hal yang memang penting, yang memang terjadi sehari-hari yang sebenarnya itu ada masuk di dalam cakupan yang diatur di kode. Jadi kode itu kan tadi kita bilang kerangka kebijakan internasional ya, yang dikeluarkan oleh WHO pada saat pertemuan dari menteri-menteri kesehatan lah ya. Nah, mungkin kalau mau merujuk sedikit ke sejarahnya, kenapa sih ada barang ini gitu loh gitu. Ternyata dulu itu mungkin pasca perang ya, karena mungkin perang itu kan juga salah satu bentuk bencana ya, bencana dan terjadi ketidakamanan, suplai makanan juga berkurang dan lain sebagainya. Ternyata ini menjadi satu momen di mana ada peningkatan dari produksi produk-produk instan termasuk Sufor zaman itu. Nah, di sisi lain produksinya meningkat, pemasarannya juga mulai masif. Tiba-tiba ini seiring dengan meningkatnya angka kematian dari bayi. Nah, makanya setelah ditelisik penyebab kematiannya apa ya, ternyata ini ada hubungannya dengan konsumsi mungkin produk-produk yang tidak higienis dan akhirnya anaknya menjadi meninggal gitu. Dan berawal dari ini akhirnya diputuskan nih kayaknya perlu peraturan nih satu ya yang bisa mengatur pemasaran. Nah, mungkin di Indonesia belum begitu kuat ya. Nah, belum sampai ke bawah ya. Setelah yang namanya tadi kan pertemuan ketika di tahun 1981 itu kode lahir, ini kan pasti Indonesia kan bagian dari negara PBB ya. Jadi Indonesia tahu, dari Indonesia
juga mengadopsi ya, sayangnya belum seluruhnya. Jadi kode itu adalah dokumen yang keluar di tahun 1081 awalnya. Kemudian tiap tahun kan Menkes ketemu lagi nih. Nah, di dalam pertemuan yang namanya WHA, World Health Assembly atau Pertemuan Kesehatan Tingkat Dunia. Nah, beberapa keputusan lanjutan tuh dikeluarkan melalui WHA ini dan akhirnya membuat cakupan kode ini menjadi lebih luas. Jadi kode sekarang itu adalah yang keluar di tahun 81 plus keputusan-keputusan poin-poin dari WHA ini. Nah, kita adopsi nggak? Adopsi, tetapi belum 100%. Belum 100%. Buktinya di dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 33 ya, itu memang diatur tentang ASI eksklusif. Itu mengandung butir-butir kode di dalamnya. Di situ ada tuh, nakes nggak boleh menerima sumbangan insentif dari kerjasama dengan produsen. Kemudian tidak boleh ada pembagian sampel di rumah sakit. Tidak boleh ada promosi kerjasama atau acara seminar kesehatan atau yang dilakukan organisasi profesi yang didukung oleh salah satu produsen. Ya. Jadi ada semua di dalam. Produsennya khusus produsen pengganti ASI. Yang produsen pengganti produk yang masuk dalam cakupan kode tadi, Sufor, susu bayi gitu ya, 0 sampai 6 bulan, kemudian susu formula lanjutan, kemudian ada juga botol dan dot, empeng ya, kemudian ada yang tadi MPASI pabrikan. Kalau begitu berarti benteng pertahanan terakhir di ibu ini. Ibu dan keluarga ayah juga ya. Ayah dokter juga. Ya. Jadi banyaknya iklan, hal-hal yang membingungkan. Kita harus lebih kuat lagi ini sosialisasi kepada ibu dan keluarga bahwa ASI itu tidak ada gantinya. Betul. Jadi gimana cara ini ya dokter ya? Sebenarnya itu kan tahapan perubahan perilaku kan ada, dia harus tahu dulu ya. Habis tahu kan harus mau. Kita hitung-hitung yuk. Harus mau, baru mampu nih. Mau hitung-hitung apa nih? Karena kan secara nggak sadar, saya sendiri nih Bang Haidir nggak sadar ya, ternyata beli susu formula itu mahal loh. Dan nggak bagus. Iya. Padahal, Coba berapa nih? Padahal ASI eksklusif, ASI dari ibu itu gratis. Dan jauh lebih bagus, bersih lagi. Kandungannya luar biasa. Luar biasa. Kalau saya hitung-hitung kasar aja ya, kalau beli susu anak sebulan itu satu orang 1,5 juta nggak kurang, kayaknya sekitar 1,5 juta. Sekitar lebih itu. Mungkin setahun berapa? Setahun bisa sekitar 15 juta ya. Nah, tapi kita nggak sadari. Kalau kita menyusui anak wajib sampai 2 tahun, sok hitung. Berapa tuh? Luar biasa berarti. 15 kali 2 ya, sekitar 30 jutaan. Lebih dari 30 juta. Itu masih susu formula yang dengan yang biasa. Ada lagi tuh yang sekalengnya sudah 400.000. Udah gitu seminggu itu bisa 1 atau 1,5 kaleng, ya enggak sih? Kali 400-an ribu. Berarti seminggunya bisa 600.000 ya? Dikali 4 minggu? Kali 1 tahun? Puluhan juta. Ini Bang Haidir nih kalau kali-kali cepat. Soalnya project manager. Bang Haidir pernah ketemu nggak di masyarakat ada pemikiran ibu-ibu kalau nggak kasih susu kayaknya nggak sayang anak. Masih ada nggak kira-kira pemikiran seperti itu? Tentu pasti ada ya, karena memang seperti saya bilang tadi kan bahwa ketika masyarakat atau ibu dapat informasi tidak diluruskan, ya mungkin dia akan terus mengikut gitu ya. Karena kalau kita lihat terkait dengan menyusui dan juga ASI
itu sebenarnya kalau kita sendiri secara apa ya, ajaran agama gitu kan, itu memang sudah sangat jelas ya, diterangkan bahwa susuilah anakmu hingga 2 tahun gitu ya. Dan di ayat ataupun ajaran agama itu juga jelas disebutkan bahwa peran orang tua ataupun peran ayah gitu sebagai seorang yang mendampingi ibu apa gitu. Di situ dijelaskan bahwa seorang suami ataupun ayah ataupun keluarga itu berperan untuk memenuhi kebutuhan si ibu ini dalam menyusui gitu. Jadi ketika istri ataupun ibu menyusui, dukungan ayah ini sangat penting gitu. Dukungannya itu tidak hanya secara fisik gitu ya, psikis juga gitu kan. Misalnya ketika kita ngomong dalam hal menyusui, ibu punya permasalahan terkait dengan misalnya nggak bisa mengeluarkan ASI gitu ya, dan itu peran ayah untuk bisa misalnya mijitin gitu ya istrinya gitu ya, pijat gitu kan, kemudian ataupun kasih mungkin saldo Shopee untuk belanja gitu ya. Saldo Shopee. Emang anu ya? Iya, Bisa. Shopee bisa gitu kan. Jadi Kalau kan ibu itu senang ASI bisa lancar ya, Dok? Iya, itu pengaruh sekali gitu Pengaruh ya. hormon Pengaruh sekali. cinta yang keluar Iya, ketika ibu happy. seperti itu gitu ya. Oksitosin ya. Oksitoksinnya bisa meningkat hormonnya iya. gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh suami ataupun ayah gitu ya. Karena memang selain dukungan misalnya material, misalnya kasih makan gitu ya, untuk istrinya gitu. Jadi itu juga membantu hal-hal untuk Jadi lancar dalam menyusui gitu. Agama sebetulnya juga sudah diatur ya, Bang Hedi? Iya, betul. Betul. Diatur menyusui hingga 2 tahun, kemudian peran suami ataupun ayah untuk mendukung itu sendiri. Oke. Dan malahan kalau kita lihat di anjuran agama, ketika seorang istri ataupun ibu tidak bisa menyusui, itu malahan dianjurkan untuk mencari ibu susuan gitu. Sehingga betul-betul si anak ini memperoleh nutrisi dari ASI tersebut gitu. Makanya di ajaran itu kan ada ibu yang sesusuan gitu ya. Betul. Jadi tetap harus ASI, tidak boleh digantikan seperti itu. Makanya anjuran ini penting gitu. Kita bisa kasih informasi ke masyarakat, ke mungkin ibu-ibu menyusui, ini memang harus ASI gitu yang terbaik gitu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati semua betul. masyarakat, Iya. dokter ya. Jadi Pak Hedi sebetulnya menyusui itu juga diatur dalam agama ya. Ya betul Bang, diatur gitu ya. Karena anjuran agama juga secara anjuran itu memang harus menyusui itu kan 2 tahun ya. Gitu. Kemudian juga peran dukungan suami dan juga ayah di situ mempengaruhi dalam hal menyusui ini gitu. Oke, jadi bukan ibu sendiri dalam hal ini ya. Ya betul. Ayah, keluarga besar ya. Betul. Kalau anak pertama itu paling pengaruh lagi mama Nenek. mertua. Mama Nenek, mertua. Ya. Jadi ASI eksklusif ini selain dia gizi terbaik ada semuanya di situ, Betul. murah dan itu sangat menghemat pengeluaran. Kalau dari segi keluarga kita sudah hitung-hitung tadi 1,5 juta satu bulan nggak kemana. Kalau kita kasih ASI eksklusif free. Ya, free. Kalau secara nasional nih dokter, itu bisa angkanya berkali-kali lipat ya. Betul, Saya punya data ini kalau dalam 1 tahun kita memberikan anak menyusui ASI eksklusif semua itu bisa menghemat sampai 17 triliun. Betul, Luar biasa. Betul. 17 triliun semana itu uangnya? Iya, artinya kita juga menghemat juga biaya kesehatan kan. Iya. Karena kan dengan menyusui, ibu sebenarnya memberikan perlindungan kepada anak dari sisi imunitas. Jadi nanti anak punya kekebalan yang lebih sehingga tidak mudah sakit. Ketika dia tidak mudah sakit, otomatis biaya berobat terlepas siapa yang bayar ya. Iya. Itu juga akan dihemat gitu ya. Bahkan di sini angkanya tuh bisa sampai 3 triliun biaya kesehatan. Tuh bayangkan itu berapa banyak. Iya, kita ini Indonesia kan negara besar ya. Betul. Jadi kalau dihitung dikali itu luar biasa penghematannya. Kalau semua kita sudah memberikan ASI eksklusif dan sudah memberikan kesehatan. Dan ASI eksklusif ini juga banyak dampaknya dokter ya. Betul. Ada banyak penelitian ya yang sudah menunjukkan anak yang mendapatkan ASI eksklusif dengan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan mengalami gangguan dalam berbagai hal. Iya. Salah satunya ada beberapa penyakit yang
yang Betul, mungkin betul. dokter bisa jelaskan. Iya, jadi ternyata kalau berkaitan dengan penyakit yang berhubungan dengan infeksi ya, itu anak-anak yang menyusui anak-anak yang menyusu sampai 6 bulan, artinya dia ASI eksklusif, itu dia lebih rendah resikonya terkena infeksi saluran napas. 19% lebih rendah dibanding yang hanya ASI eksklusif 4 4 bulan. bulan. Kadang-kadang orang ini 4 bulan ini merasa sudah Sudah cukup. Tapi kalau dia tahan 6 bulan, Iya, itu ternyata anaknya akan jauh lebih punya kekebalan yang lebih iya. baik dibanding. Iya. Kemudian ada lagi mengenai diare. Ini masih perbandingan 4 atau 6 bulan ya. Yang diare itu dia 30% lebih jarang kena diare dibanding yang hanya 4 bulan ASI eksklusifnya. Sama yang resiko untuk kena infeksi saluran telinga, kemudian kena leukemia juga ya. Itu lebih rendah 19%. Nah, ada juga satu nih yang buat jangka panjang. Itu kalau yang masa kanak-kanak ya, kita kenal dengan penyakit kanak-kanakan. Untuk penyakit orang dewasanya itu terkait dengan diabetes. Oh, jadi anak yang mendapatkan ASI Anak yang itu mendapatkan eksklusif full 2 tahun, 6 bulan. 6 bulan. eksklusif ya, Iya, ASI eksklusif eksklusif 6 itu bulan. ternyata resiko kena diabetes tipe 1 itu lebih rendah 57%. Lebih dari setengah dibanding yang tidak Mendapatkan mendapat ASI ASI eksklusif. Jadi sebenarnya Jadi harus yang ditunggu apa gitu. Iya. Jadi ini Iya. data luar biasa, penelitian dari mana-mana sudah dikumpulkan dokter ya. Jadi mau gimana lagi gitu, Betul, kita betul. harus menjelaskan kepada ibu dan juga keluarga supaya memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Jadi pengaruh sekali ASI eksklusif itu 6 bulan pertama ya dokter. Betul. Itu nggak diberikan apapun, Nggak boleh. nggak boleh. Namanya juga eksklusif ya, iya. jadi hanya ASI saja. Kalau ibu merasa ASI-nya nggak cukup gimana? Rewel misalnya. Ibu merasa, ini kan berarti perasaan ibu ya. Perasaan ibu. Nah, perasaan ibu biasanya bisa benar bisa enggak. Nah, Iya. ibu pasti butuh bantuan. Kalau Hmm. dia butuh dukungan, nomor 1 didukung dulu sama Mhm. keluarga. Ternyata ibu yang didukung itu keberhasilan menyusuinya 2,5 kali lebih besar dibanding ibu yang tidak Tidak mendapat dukungan. mendapat dukungan. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ada banyak pertolongan yang bisa didekatkan ke ibu. Layanan pertolongan, misalnya layanan konseling. Mungkin tidak merasa ASI-nya tidak cukup, mungkin karena ada yang belum tepat dari sisi posisi dan pelekatan. Nah, itu yang bisa bantu kan Nakes misalnya. tenaga kesehatan yang sudah terlatih misalnya gitu ya. Nah, dan ini begitu posisi pelekatannya membaik, langsung lancar, apalagi kalau ibunya makan cukup gitu ya. Ditambah lagi tadi perasaan ibu ya. Perasaan Iya. ibu Mood belum ibu. tentu Dukungan benar. suami ya. Dukungan suami itu penting Iya. gitu ya. Ada satu lagi nih, Iya, apa tuh, ibu dokter? kadang kelelahan. kelelahan. Nah, jadi kelelahan karena kalau malam kurang Tidur. tidur. Kurang Iya. tidur. Ini butuh banget Nah, perhatian dukungan dari Iya. Bapak. Betul. Gimana caranya biar Bang Yudi langsung teringat dengan zaman-zaman menyusui Iya. gitu. Saya Gitu teringat yang dokter bilang di awal tadi. Yang mana? Nggak cukup uang belanja itu juga bisa mempengaruhi mood ya. Kebayang. betul. Sekarang gini, kalau uang kita punya kelebihan uang 1,5 juta 1 bulan untuk yang versi susu formula, Kalau beli susu. dibanding yang satu bulan misalnya sampai 3-4 juta untuk yang versi mahal ya. Dalam 2 tahun itu kita bisa berhemat antara 36 juta sampai 266 juta untuk versi Iya. Sufor yang mahal ya. Iya. Saya mau tanya nih, kalau Bang Yudi nabung-nabung 2 tahun 266 juta mau beli Beli apa? apa ya? Mobil Luar yang biasa. besar ya. Beli mobil yang besar ya. Jadi kan banyak banget bisa dihemat ya. Iya. Sayang Iya. gitu. Satu lagi, Ah. kalau istri memberikan ASI eksklusif berarti suami dan keluarga harus memberi dukungan Betul. bahwa Betul. yang sekian biaya itu tadi sebetulnya harus diberikan ke istri. Betul Iya, nggak? justru kan itu kan apa feedback, maksudnya
perbandingan Iya. perbandingan. Ketika kita ngapain nih buang uang Iya. untuk beli susu formula, sedangkan ada hal lain yang lebih penting nih. Iya. Mungkin lebih penting mendukung ibu menyusui ini sendiri Iya. gitu. Jadi uang tadi mungkin bisa dialihkan ke sini gitu. Jadi Kasih ke ibu ya. informasi-informasi, pemahaman-pemahaman seperti itu mungkin yang gampang Iya. ya diterima di masyarakat gitu ya. Iya. Jadi itu sebenarnya yang juga perlu kita giatkan di masyarakat kita seperti itu. Jadi ayah-ayah kalau punya rezeki lebih, kasih aja uang belanja lebih buat Betul. istri yang menyusui. Iya. Betul nggak, dokter? Betul. Daripada beli sufor. Betul. Dan satu lagi, saya mau nanya nih, ini kan calon ayah dan ini ayah. Mau nggak anaknya besok-besok sekolah berhasil, pinter, jadi yang Pastilah. terbaik? Pastilah. Tuh. ASI ternyata meningkatkan IQ lebih daripada anak yang tidak diberi ASI. Kemudian penelitian lagi ya, pada bayi-bayi yang lahir prematur, yang diberikan ASI cukup ya, itu ternyata volume otaknya lebih besar, Lebih besar. dibanding yang tidak mendapat ASI. Dan ketika diikutin penelitiannya sampai dia besar, ternyata kemampuan akademisnya lebih baik. Jadi gimana dong? Gimana dong? Artinya fakta-faktanya sudah kita buka semua. Iya, Jangan sampai terkelabui oleh iklan, betul. Iya. ya. Karena iklan juga luar biasa, dokter. Iklan luar biasa, seolah-olah Iya. lebih baik. Iya, saya terpikir ini kita sekali dua kali yang seperti ini sosialisasi. Si iklan tiap menit, Tiap menit dan di di mana-mana. mana-mana. Buka Ya, IG betul. ada, buka Shopee. Iya, satu lagi, misalnya di Shopee, itu nggak boleh loh, ada promo dan gratis ongkir, itu nggak boleh, itu diatur sama kode. Ya? Harusnya ya, Iya, termasuk produk pengganti ASI tadi. iya, betul. Hmm. Dan harusnya ketika dirawat di rumah sakit nih, tempat pertama anak kita mendapatkan pelayanan kehidupan. Harusnya layanan dukungan menyusui itu yang diutamakan dibandingkan dengan pemberian susu formula Betul. di fasilitas Di fasilitas kesehatan. kesehatan. Jadi berat memang masih perjuangan ini dari Banyak. segala lini. Dari rumah sakit, dari puskesmas, dari bidan, dokter, semuanya ya. Mudah-mudahan suara kita kali ini Ya. bisa didengar berulang-ulang dan sampailah ke ibu untuk memberikan ASI. Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan, dokter, di akhir? Saya cuma mau mengajak yel-yel sih. Ya. Yelnya gini, ASI yes, Oke. penyusui yes, Yes. yes. Oke. Kita mulai? Kita mulai ya. Ya. Yuk. ASI Yes. menyusui Yes, yes, yes. ASI nggak tergantikan. Luar Jangan biasa. sampai tidak menyusui. Pak Hedin ada lagi? Mungkin kalau saya sih lebih bagaimana peran keluarga ya, ketika ibu yang menyusui itu kita perlu dorong peran suami juga, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan si ibu gitu ya, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan lagi dalam menyusui, misalnya nggak cukup ASI-nya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bang Hedin, terima kasih Dokter Tasya waktunya hari ini. Jangan lupa rekan Sago untuk share, komen, like, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.